Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita masih pembelajaran pada minggu ini, masih sama pembahasan matriks ya. Kita fokuskan untuk hari ini adalah pada perkalian matriks. Nah, ketika minggu kemarin kita sudah menyinggung mengenai kesamaan dan juga operasi penjualan pengurangan matriks, saya harapkan sudah kalian kuasai. Nah, kita akan memasuki pada pembahasan perkalian matriks. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi perkalian skalar. Nah, kemarin sudah ada beberapa soal contohnya ya. Jadi apa itu maksudnya perkalian skalar? Jika A adalah sebuah matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka perkalian skalar K kali A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen dari A dengan K. Oke. Sebagai contoh, mohon diperhatikan, contohnya adalah misalkan A matriks 1023 dan B 1089. Di sini yang diminta adalah hitunglah 3B min 4A. Nah, 3B min 4A. Oke, amati. Angka 3 dan 4 ini adalah suatu skalar yang nanti akan kita kalikan ke dalam masing-masing elemen matriks. Oke, penyelesaian 3B min 4A. 3B itu berarti kita mengalihkan 3 ke dalam matriks B. Ingat, B berarti yang ini ya. Jangan terbalik dengan A. Dan kita tuliskan saja matriks B-nya adalah 1089 dikurangi 4A. Dikurangi 4 kali matriks A. 1023. Nah, definisi dari perkalian skalar tadi adalah untuk mengalihkan angka 3 ini ke dalam tiap-tiap elemen matriks itu sendiri. Nah, jadi 3 kali 1, kita lihat di sini ya, 3 kali 1, terus 3 kali 0, jabarkan. 3 kali 8, 3 kali 9. Posisinya masih pada elemen baris dan kolom yang ada. Dia ada di elemen baris yang kedua, kemudian kolom yang pertama sama ya. Menyesuaikan saja dengan dikalikan 1 per 1. Dikurangi dengan 4. 4 juga sama. 4 kali 1, 4 kali 0, 4 kali 2, dan 4 kali 3. Nah, berikutnya baru kita operasikan. 3 kali 1, 3. 3 kali 0, 3 kali 8, 24. 3 kali 9, 7. Dikurangi 4 kali 1, 4. 4 kali 0, ya. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Sudah dalam bentuk matriks yang sederhana, tinggal dioperasikan apa? Pengurangan. Nah, pengurangan pada matriks sudah bisa ya. Artinya kita akan mengoperasikan pada elemen yang seletak. Nah, mohon maaf di sini ada sedikit kesalahan. 3 dikurangi 4 harusnya negatif 1, bukan 0 ya. Kemudian 0 kurangi 0, 0. 24 kurangi 8, 16. Dan 27 kurangi 12, 15. Nah, seperti ini perkalian skalar. Langsung mudah ya. Nah, kita lanjutkan. Sifat-sifatnya tidak perlu, kita langsung, kita masuk ke pembahasan inti hari ini yaitu perkalian matriks. Nah, tolong dipahami dengan betul, bahwasanya kita bisa mengoperasikan perkalian, pengurangan penjumlahan itu biasanya itu kan dengan bilangan, ya, bilangan real, kemudian ada bilangan asli, mungkin bisa ya dengan 9 kali 3, 27, seperti itu. Nah, tapi ada sedikit perbedaan di sini, karena kita berbicara dengan matriks, bilangan yang disusun pada suatu yang berbentuk baris dan kolom gitu ya, yang akan kalian kalikan di sini tidak bisa serta-merta langsung dikalikan ya, tapi harus pahami dulu. Nah, ada syarat cara bagaimana untuk mengalihkan suatu matriks. Nah, untuk matriks A berurut M kali N dan matriks B berurut N kali P, maka perkalian matriks A dan B ditulis AB gitu ya, dapat dinyatakan oleh skema berikut. Mati. Matriks A ordonya adalah M kali N. Ingat ordo ya, banyak baris dan kolom. Kemudian matriks B, matriks yang ordonya N kali P. Maka akan menghasilkan perkalian A kali B ini adalah suatu matriks C. Nah, untuk syarat perkalian matriks itu sendiri, kalian harus amati ini dulu. Nah, harus sama nih. Apa berarti? Jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Jadi sebelum mengalihkan matriks, kita nggak serta-merta harus mengalihkan kayak gini. 3 kali min 2, 2 kali min nggak boleh. Seperti itu, kan ada aturan mainnya nanti. Ya. Agak sedikit berbeda pada perkalian matriks sendiri. Yang pertama adalah harus pahami dulu syaratnya. Yaitu apa tadi? Pertama, jumlah kolom pada matriks A itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks B.
Kalau misalkan berbeda, sudah tidak bisa kita lakukan operasi itu perkalian. Jadi harus memenuhi persyaratan ini dulu. Oke ya, lanjut. Nah, kemudian kalau ini sudah sama, katakanlah kok angkanya sama, di sini nanti 23, ini 32 gitu ya. Oh, ternyata nanti bisa dilakukan operasi itu perkalian. Nah, M dan P ini adalah merupakan ordo hasil. M dan P ini adalah ordo hasil. Nanti ketika setelah dilakukan operasi perkalian, maka hasil perkalian tadi menghasilkan ordo yang M kali P. Oke, untuk lebih jelasnya, pahami. Kemudian definisi perkalian matriks sebelah tentukan hasil kali dua matriks berikut. Amati. A dikalikan B. Matriks A-nya 32 min 1, 21 min 2. Kemudian matriks B-nya negatif 2, 0 min 5, 0, 4, 3, dan 1, 2. Oke. Kita akan mengalihkan dua matriks ini. Matriks A dan B. Caranya bagaimana? Oke. Pertama adalah periksa dulu. Apakah banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Itu syarat wajib dulu ya. Kalau ini nggak memenuhi syarat, ya sudah nggak bisa dilakukan operasi itu perkalian. Tapi kalau sudah kalian lihat, kalian pastikan sama, maka bisa dilanjutkan operasi itu perkaliannya. Oke. Kedua, tentukan dahulu ordo dari matriks C sebagai hasil perkalian A kali B. Ya. Nanti akan menentukan ordo dari hasil perkalian A dan B-nya, yaitu matriks C. Nah, berdasarkan skemanya, bisa kalian lihat ya, bahwa A ordonya 2 kali 3. Mungkin ini saya jelaskan. 2 kali 3 yang mana, Pak? Oke, amati contoh yang sebelumnya. A di sini ya, A sebelah kiri pada 2 baris dan 3 kolom. Maka A tadi adalah 2 kali 3. Oke, kemudian yang B adalah matriks yang ordonya berapa ini? Nah, 1, 2, 3, barisnya 3, kolomnya 3. Ordonya 3 kali 3. Nah, kita akan mengalihkan matriks A dan matriks B. Kita lihat dulu, kolom pada matriks pertama berapa? 3. Kemudian, baris pada matriks yang kedua adalah 3. Apakah sama jumlahnya? Oh, sama. Berarti bisa kita kalikan. Nah, caranya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di sini 3, di sini 4, nah nggak boleh. Itu nggak bisa dilakukan operasi itu perkalian matriks. Selesai, berarti tidak ada jawabannya. Soalnya, ya. Nah, berhubung ini ada, berarti kita lanjutkan lagi. Lihat berarti yang baris pada matriks yang pertama dan kolom matriks yang kedua adalah 2 sama 3 ya. Nah, 2 kali 3 ini adalah nanti sebagai gambaran matriks hasilnya. Nanti setelah kita kalikan A kali B menghasilkan 2 baris 3 kolom seperti ini. Oke ya. Jadi matriks C atau hasil dari kalian A kali B memiliki ordo 2 kali 3 sehingga dapat kalian tuliskan dulu di urat-uratan ya. Arti 2 kali 3 itu berarti C nanti komponennya atau elemennya adalah 1, 2, 3, C1, C11, C12, C13, paham ya? Matriks elemen C pada baris pertama, kolom pertama, kolom baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, dan selanjutnya C21, C22, C23, berarti elemen C pada baris kedua, kolom 1, baris kedua, kolom 2, baris kedua, kolom 3, ini gambarannya saja. Oh, ada 2 baris, 1, 3, kolom. Nanti kan kita mengisi masing-masing ini C11, C12, C13 dari mana? Nah, amati baik-baik. Pelan-pelan. Elemen C11 untuknya ini ya, baris pertama kolom pertama diperoleh dengan mengalihkan baris ke-1 pada matriks A dan kolom ke-1 pada matriks B. Amati dengan baik. Cara memperolehnya adalah mengalihkan baris pertama kali kolom pertama. Oke. Jadi inti dari perkalian matriks adalah perkalian dari baris dan kolom. Tapi nanti dijumlahkan hasil perkalian tadi. Amati ya. Baris pertama dan kolom pertama untuk mengisi C11 di sini. Ya, C11 sini ya. Kita pindahkan di sini. Oke. Lihat barisnya 3, 2, min 1 dan min 2, 0, 1. Fokus kalian ini aja dulu. Baris 1 kali kolom 1. Berarti nanti lihat ujungnya 3 kali min 2 di sini ya. Kemudian ditambah dari perkalian 2 kali, yang kedua adalah 0, ya, ditambahkan lagi min 1 kali 1. Oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya kalian bisa menggunakan yang namanya bantuan untuk mempermudah. Kita bisa menggunakan ballpoint atau pensil gitu ya. Nah, ini nanti kalian tempelkan saja sebenarnya. Nah, tempelkan di 3, 2, 1. Nanti berarti ujung dengan ujung, pangkal dengan pangkal. Nah, baris kali kolom. Nah, baris pertama pada matriks yang pertama dan baris
Ya, dan kita tempelkan di matriks yang kedua pada kolom yang pertama. Jadi perkalian itu adalah baris dengan kolom. Nah, sehingga nanti kita pasangkan 3 berarti dipangkal ya, dikalikan dengan min 2, 2 dengan 0, min 1 dengan 1 itu ujungnya. Oke. Nah, baru setelah kita kalikan min 6 tambah 0 ditambah dengan min 1 hasilnya kan min 7. Kita taruh di sini. Berarti dia letaknya pada elemen baris pertama kolom pertama. Oke. Kita mendapatkan 1 ya. Oke, next selanjutnya. Elemen C12 ya atau baris pertama kolom 2 diperoleh dengan mengalihkan baris ke-1 dari matriks A dan kolom kedua dari matriks B amati. Ya. Untuk jelasnya perhatikan. Nah, kita tadi sudah mengalihkan negatif 7 ini kita dapatkan dari mana? Dari perkalian baris pertama dengan kolom pertama. Oke, mohon maaf. Ya, kembalikan lagi. Sama sini ya. Nah, kita mengalihkannya berarti harus menyesuaikan. Karena kita akan mencari dengan elemen C12 ke baris pertama dengan kolom kedua. Maka yang harus kalian perhatikan di sini adalah melihat baris pertama pada kolom pertama, baris pertama pada matriks yang pertama, ya. Kemudian akan kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks yang kedua. Ulangi, baris pertama dan kolom yang kedua. Nah, amati. Berarti nanti 3 dikalikan dengan 0, terus 2 dikalikan dengan 4, min 1 kali 1. Gitu ya. 3 kali 0 berarti 0, 2 kali 4 berarti 8, ditambah dengan negatif 1 kali 1, negatif 1, berarti 8, dikurangi 1 adalah 7, kita taruh di sini. Nah, ingat, baris pertama pada matriks yang pertama dikalikan kolom yang kedua, ya, pada matriks yang kedua. Bukan ini lagi ya, bergeser ke kolom yang kedua, karena itu 1, 2 di sini. Oke, next. Untuk masukan-masukan apel lainnya diperoleh C13, berarti amati C13 itu di sini ya letaknya ya. Dan C13 itu adalah dari perkalian baris pertama kali kolom yang ketiga pada matriks yang kedua. 3 kali min 5 ya, terus 2 kali 3 ditambah dengan min 1 kali 2. Oke, selesai. Kita isi di sini negatif 11. Kemudian, nah karena sudah selesai di baris yang pertama, kita fokus ke baris yang kedua untuk hasilnya. C21, berarti bukan 321 lagi, tapi 2, 1 min 2, nanti dikalikan dengan min 2, 0, 1. Ya, baris kedua dikalikan kolom yang pertama. 2 kali min 2, min 4 gitu ya. 1 kali 0, 0, min 2 kali 1, min 2 ya. Kita jumlahkan hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 6. Kemudian untuk mengisi C22, 22 ini ya, berarti baris yang kedua dikalikan kolom yang kedua. 2 kali 0, 1 kali 4, min 2 kali 1, menjadi jumlahkan. Hasilnya 2, taruh di sini ya. Nah, 2. C23 terakhir, berarti baris yang kedua kali kolom yang ketiga. 2 kali min 5, kemudian 1 kali 3, min 2 kali 2. Nah, setelah itu kita temukan semua ya dari hasil perkalian tadi menghasilkan matriks yang baru. Hasil perkalian matriks A kali B adalah matriks yang berordo 2 kali 3 dengan elemen matriksnya min 7, 7, min 1, min 6, 2, dan min 11. Oke, seperti itu penjelasan saya untuk perkalian matriks. Nanti silahkan dicoba untuk latihannya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa komentar ya langsung di Google Class atau di YouTube juga boleh. Sekian dari Pak Nanang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.